Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya mohon perkenalkan, saya dan teman-teman saya adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sali Al-Aitam. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana perencanaan bisnis pada produk nasi kepal yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya, izinkan saya dulu untuk berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Desi Sandia SEMM, selaku dosen mata kuliah dari Studi Kelayakan Bisnis. Di video ini, kita akan membahas bagaimana studi kelayakan bisnis pada produk yang akan kita jual. Maka dari itu, simak videonya sampai habis ya. Ini kami dari kelompok 1 dengan anggota. Untuk yang pertama, Apriliani Nur Cahya. Yang kedua, saya sendiri, Charles Diana. Yang ketiga, Mi'raj Thoriqul Basit. Yang keempat, Rumi. Dan yang terakhir, Salma Kinanti. Teman-teman, jadi untuk pembahasan pada perencanaan produk yang kami rencanakan, yang pertama ada latar belakang ide. Ini akan dijelaskan oleh Teh Apriliani Nur Cahya. Yang kedua ada deskripsi produk yang akan dijelaskan oleh Kang Mi'raj Thoriqul Basit. Yang ketiga target pasar, yakni akan dijelaskan oleh saya. Yang keempat ada keunggulan produk yang akan dijelaskan oleh Kang Chandra. Yang kelima ada analisis kelayakan produk yang akan dijelaskan oleh Teh April. Yang keenam ada rencana produksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketujuh ada strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh Kang Chandra. Yang kedelapan ada analisis keuangan yang akan dijelaskan oleh Kang Chandra lagi. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Kang Mi'raj Thoriqul Basit. Latar belakang ide, kenapa kelompok kami memilih untuk nasi kepal? Karena ini muncul dari kebutuhan akan makanan yang praktis, enak, dan harganya terjangkau pastinya untuk kantong mahasiswa atau pelajar. Dan saat ini kantin kami juga belum menyediakan nasi kepal. Dan banyak mahasiswa yang mencari makanan yang praktis dan bisa dinikmati di antara waktu kuliah tanpa repot. Selain praktis juga, nasi kepal memiliki potensi sebagai pilihan makanan yang mengenyangkan namun harganya terjangkau di kantong mahasiswa. Makanan ini juga cocok untuk beberapa kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu nasi kepal. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang nasi kepal, yang mana nasi kepal itu adalah nasi yang dibentuk menjadi bola kecil yang mudah digenggam. Nah, itu. Terus biasanya dengan tambahan lauk atau topping seperti ayam teriyaki, terus tuna mayo, telur, sosis, atau sayuran. Nah, ini juga untuk menjaga kepraktisan, nasi kepal juga dibungkus dengan nori atau kertas makanan agar mudah dimakan langsung tanpa alat makan. Nah, selanjutnya nasi kepal ini juga akan dikemas secara menarik dan higienis dengan varian rasa yang beragam agar tidak membosankan begitu. Jadi pada intinya nasi kepal itu makanan praktis gitu ya, berbentuk bola kecil yang dibuat dari nasi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mudah digenggam gitu. Tadi juga biasanya nasi kepal ini dilengkapi dengan berbagai lauk atau topping, yang mana tadi sudah disebutkan, yaitu seperti ayam teriyaki, tuna mayo, telur, sosis, atau sayuran. Untuk apa itu? Untuk memberikan rasa yang lezat dan beragam. Nah, agar lebih nyaman untuk dikonsumsi, nasi kepal ini juga sering dibungkus dengan nori atau rumput laut begitu ya, atau kertas makanan, sehingga bisa dimakan langsung tanpa perlu menggunakan alat makan. Selain praktis, nasi kepal juga dikemas secara menarik
dan higienis untuk meningkatkan daya tariknya dengan menyediakan berbagai varian rasa agar konsumen tidak bosan dan memiliki pilihan sesuai selera begitu. Untuk target pasarnya, jadi bisnis yang kami rencanakan ini yakni nasi kepal, itu target pasarnya adalah yang paling utama itu adalah pelajar, yang mana pelajar menginginkan makanan yang praktis dan juga murah dan juga mengenyangkan. Nah, namun untuk produk yang kami rencanakan ini juga bisa dinikmati oleh kalangan yang lainnya, kalangan yang lebih luas, mulai dari anak-anak misalkan hingga orang dewasa. Nah, oleh karena itu produk kami ini cocok sekali untuk dijual di kantin sekolah dan area umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah, seperti di perkantoran atau area rekreasi. Nah, baik, untuk poin selanjutnya yaitu keunggulan produk. Nah, untuk keunggulan produk yang pertama dari produk nasi kepal ini yaitu praktis dan mudah dibawa. Bentuk nasi kepal yang mudah digenggam membuatnya praktis untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja. Yang benar ya, bentuk nasi kepal itu yang lumayan praktis sehingga ketika kita memakannya memudahkan kita untuk memakan di mana saja dan kapan saja, dan juga dengan kemasan yang cukup simpel, tetapi kita juga menjaga kualitas tersebut. Nah, terus untuk yang kedua itu harga yang terjangkau. Harga produk akan disesuaikan dengan kantong pelajar sehingga tetap terjangkau tapi tetap berkualitas. Nah, mungkin untuk dari segi harga sendiri ya, yaitu relatif sama dengan harga nasi kepal yang dijual oleh orang lain, yaitu dari sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, tetapi yang membedakannya itu dari nasi kepal yang akan kita buat, yaitu dari topping atau isian. Nah, jadi dari kita itu menyediakan lumayan banyak topping, mulai dari sosis, wortel, vegetarian, sosis, telur, dan ayam teriyaki atau lada hitam. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu bervariasi dan lezat, yaitu terdapat pilihan rasa dengan berbagai isian yang menarik sehingga dapat memikat konsumen yang menyukai variasi. Yang benar ya, seperti yang tadi disebutkan, dari nasi kepal yang akan kita buat itu banyak sekali varian atau isiannya, sehingga dari varian dan isian yang akan kita buat bisa menarik konsumen atau memikat konsumen untuk membeli produk yang akan kita buat. Terus untuk yang selanjutnya itu bernutrisi dan mengenyangkan. Yang benar ya, nasi kepal itu dibuat dengan bahan berkualitas dan memiliki nilai gizi yang cukup untuk memberikan energi, cocok bagi pelajar dan hampir semua kalangan yang aktif. Terus juga untuk selanjutnya ada analisis kelayakan pasar. Mahasiswa itu cenderung memiliki gaya hidup yang sibuk dan dinamis. Dengan kebutuhan yang akan makanan yang cepat, praktis, dan tentunya terjangkau, nasi kepal itu hadir sebagai solusi ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengingat kepraktisannya yang memungkinkan konsumsi di mana saja tanpa alat makan tambahan. Jadi praktis, tinggal dimakan aja. Terus selain itu, variasi rasa yang menarik dapat memberikan pengalaman berbeda yang sesuai dengan preferensi mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan peluang bisnis nasi kepal semakin besar karena mungkin ada 3 faktor. Yang pertama yaitu tren konsumsi cepat saji, yang mana makanan portable dan praktis seperti nasi kepal sedang diminati, terutama di kalangan anak muda yang sering mencari alternatif dari makanan berat tradisional. Yang kedua yaitu ada kebutuhan makanan affordable ya, yang mana sebagai kelompok dengan anggaran terbatas, mahasiswa cenderung memilih makanan dengan harga terjangkau namun tetap
mengenyangkan dan lezat begitu. Yang selanjutnya yaitu minimnya kompetitor langsung. Jadi kantin kampus saat ini lebih banyak menyediakan makanan seperti nasi bungkus, gorengan atau mie instan begitu, yang cenderung kurang inovatif dalam rasa atau penyajian. Nah, mungkin ini membuka peluang untuk masuk dengan produk baru seperti nasi kepal begitu. Nah, jadi maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa bisnis nasi kepal ini memiliki potensi besar untuk berkembang karena beberapa faktor. Yang pertama yang tadi itu yaitu tren konsumsi cepat saji, yang kedua yaitu kebutuhan akan makanan yang terjangkau, yang ketiga yaitu minimnya kompetitor langsung. Baik, untuk yang selanjutnya itu masih pada poin analisis kelayakan pasar. Untuk yang pertama yaitu inovasi rasa, yaitu dengan menawarkan varian unik seperti ayam balado, tuna mayo, telur, sosis atau vegetarian. Nah, untuk yang kedua yaitu kemasan yang menarik, yaitu dengan menggunakan packaging yang ramah lingkungan, yang simpel tapi menarik. Yang ketiga, portabilitas, yaitu didesain agar mudah dimakan sambil beraktivitas seperti berjalan di sekitar kampus atau saat kita sedang belajar. Dengan memenuhi kebutuhan mahasiswa akan makanan praktis dan affordable, nasi kepal memiliki peluang besar untuk diterima di pasar kampus. Selanjutnya untuk proses produksi. Yang pertama, lebih dahulu kami membersihkan bahan dan memotong-motong topping. Yang kedua, kami memasak nasi hingga pulen, lalu kemudian ditambahkan bumbu dan menyiapkan toppingnya. Yang ketiga, proses pembentukan. Nah, di sini bentuk untuk nasinya dibentuk menjadi kepalan kecil di dalam cetakan. Yang selanjutnya itu pengemasan. Nah, di pengemasan ini kami tadi menggunakan plastik dan juga box. Yang selanjutnya untuk kapasitas produksi awal yang kami bisa produksi adalah 50-100 unit per hari. Nah, 50-100 unit per hari ini kami memproduksinya sekitar 4-6 jam, termasuk persiapan memasak dan sampai pengemasan. Nah, untuk kebersihan kami tidak sembarangan gitu. Untuk kebersihan kami menggunakan sarung tangan dan memastikan bahwa bahan-bahan yang kami gunakan itu bahan-bahan yang segar demi menjaga kualitas dari produksi makanan yang kami jual belikan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk promosi di media sosial, kita menggunakan akun Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk kami melalui foto, video yang menarik, serta membuat konten yang sesuai dan relate dengan mahasiswa. Selanjutnya ada sampel gratis di kampus. Sebagai modal awal penjualan, kita memberikan sampel gratis di kampus untuk mengenalkan produk kami ke mahasiswa, dan mungkin kami juga akan menerima masukan dari tiap-tiap mahasiswa. Dan juga strategi pemasaran berikutnya adalah diskon untuk pembelian pertama. Kami menawarkan diskon untuk pembelian pertama atau dengan sistem beli 3 gratis 1 adalah salah satu bentuk strategi pemasaran kami untuk mendorong minat dari konsumen. Strategi berikutnya, kami juga bekerja sama dengan pihak kantin. Jika memungkinkan, mungkin kami akan bekerja sama dengan pihak kantin di kampus untuk menjual produk kami. Nah, strategi pemasaran yang sederhana untuk produk seperti nasi kepal, alasan kami menggunakan strategi pemasaran tersebut adalah agar kami tahu segmentasi pasar yang jelas, yaitu pada produk kami nasi kepal, dan mahasiswa itu sebagai target utama kami. Karena saat ini mungkin mahasiswa yang membutuhkan makanan yang praktis, murah, dan cepat saji. Dan juga strategi yang kita buat cukup sederhana dan efektif untuk menjangkau kebutuhan mahasiswa tanpa membingungkan dan menghamburkan biaya.
Yang selanjutnya ada analisis keuangan. Berikut adalah analisis keuangan yang sudah kita diskusikan, yang kita rencanakan untuk produk nasi kepal kami. Yang pertama, kita buat untuk modal bahan bakunya itu terliputi ada nasi atau beras, ada juga topping ayam, jamur. Lalu untuk bahan-bahan seperti perbumbuan kecap, saus, penyedap, itu kita estimasikan di total rupiah yaitu Rp78.000. Dan juga ada modal utama peralatan. Sebagaimana nasi kepal yang nanti kita akan jual itu membutuhkan peralatan jangka panjang. Modal utama peralatan tersebut meliputi kompor, gas portable, spatula, termos, sendok, lap, cetakan plastik, kertas nasi, kresek, yang terhitung mungkin estimasinya itu mencakup Rp200.000 untuk modal awal kita. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis, bisnis nasi kepal ini memiliki potensi besar di pasar yang luas, mulai dari lingkungan kampus hingga perkantoran dan permukiman. Dengan harga yang terjangkau, kepraktisan dan variasi rasa yang beragam, nasi kepal dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan cepat saji namun tetap lezat dan berkualitas. Terus keunikan produk ini memberikan peluang untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Dukungan strategi pemasaran yang tepat seperti promosi di media sosial dan kemasan menarik dapat memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yaitu keuntungan yang stabil dan pengembalian modal yang cepat menunjukkan bahwa bisnis ini berpotensi berkembang dengan baik. Nah, dengan inovasi dan pengelolaan yang efektif, nasi kepal bisa menjadi pilihan makanan favorit di berbagai kalangan. Oke, jadi itulah hasil dari analisis studi kelayakan untuk nasi kepal. Dari analisis yang udah kami lakukan, kami yakin produk ini punya potensi untuk diterima di pasar, terutama karena keunikannya dan harganya yang emang ramah di kantong, alias murah ya. Terus kami juga berharap bisnis ini bisa jadi solusi makanan praktis buat banyak orang, sekaligus membuka peluang usaha yang menguntungkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.